Shalom, mari kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesusku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan Tuhan. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu melalui renungan pada hari ini. Kuasa-Mu bekerja atas setiap kami ya Tuhan. Lawat kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudari sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, pertolongan-Nya yang memimpin kehidupan kita hingga saat ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan renungan berjudul Waktu Tuhan yang Terbaik. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 15. Kita mulai Bapak Ibu saudara sekalian renungannya demikian. Salomo adalah orang yang paling berhikmat di dunia. Alkitab berkata, sebelum dan sesudah dia, tidak terdapat orang yang dapat menandingi kecerdasannya. Mengapa Salomo menjadi orang paling berhikmat di dunia sepanjang sejarah? Karena Salomo memintanya kepada Tuhan untuk keperluan yang ceras, yakni memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk pribadi, keluarga, atau golongan saja, tetapi untuk memimpin umat atau bangsa yang besar, untuk memiliki sesuatu yang akan dimanfaatkan, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, adalah permohonan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu dampak kecerdasannya, Salomo berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya.
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk panen, ada waktu untuk menikah, ada waktu untuk menerima, ada waktu untuk memberi, ada waktu untuk mengembalikan, dan ada waktu untuk mati. Seperti tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Jika Salomo membicarakan waktu dalam kaitannya dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, apakah waktu Tuhan yang dibicarakan dalam 2 Petrus ini seperti tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9 demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tentang apakah waktu Tuhan dalam ayat ini? Apakah ayat ini tentang kelahiran anak? Atau kelulusan anak dari lembaga pendidikan? Atau tentang untuk mendapatkan pekerjaan? Atau tentang jodoh? Atau tentang promosi jabatan? Atau tentang doa yang belum dikabulkan? Atau tentang pernikahan? Sesungguhnya konten ayat ini bukanlah tentang hal-hal tersebut seperti seringkali disalah tafsirkan oleh beberapa orang. Jika demikian, lebih tepatnya tentang apakah ayat ini? Pertama, Tuhan tidak pernah lalai pada janjinya. Janji apa yang pernah Allah sampaikan kepada umatnya melalui nabi-nabinya? Allah menjanjikan Yesus Kristus akan datang ke dunia ini. Yesus Kristus yang dijanjikan itu telah datang. Ia telah menjelma menjadi manusia. Ia telah dilahirkan oleh perawan Maria, membawa Injil kerajaan Allah, mati di kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Ia telah bangkit dari kematian, Ia telah terangkat ke surga, dan Ia akan datang untuk mengadili orang-orang yang terlebih dahulu mati dan yang masih hidup saat kedatangannya yang kedua kali nanti. Dengan cara demikian, Ia memberi harapan baru bagi manusia berdosa. Manusia yang percaya kepadanya bahwa Ia telah menanggung dosa manusia, seisi dunia akan diselamatkan. Keselamatan yang diperoleh oleh setiap orang bukanlah karena upayanya sendiri, atau perbuatan baiknya, atau amal salehnya, atau kekuatan ritual yang dilakukannya, tetapi semata-mata hanya karena belas kasihan Tuhan semata. Manusia berdosa tidak memiliki kekuatan apapun untuk menyelamatkan dirinya akibat dosanya, kecuali karena kasih Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib. Karena itu, percayakah kepada Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh keselamatan yang kekal. Inilah yang dimaksud dengan
Allah tidak lalai pada janjinya. Masih terdapat satu janji lagi yang Ia sampaikan pada umatnya, bahwa pada suatu saat nanti Ia akan datang untuk kedua kalinya menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Janji-janji sebelumnya Ia telah tepati, dan janji kedatangannya pun nanti akan Ia tepati. Yang kedua, Allah berlaku sabar terhadap manusia. Sejak manusia dilahirkan, Tuhan memberikan rentang waktu kepada setiap manusia. Ada yang berusia 60, 65, 75, 80, 85, dan seterusnya. Manusia memiliki waktu untuk hidup selama itu, selama rentang waktu itu. Karena Tuhan mengharapkan setiap manusia yang masih hidup bertobat atau berbalik dan atau kembali ke jalan Tuhan. Tuhan mengharapkan manusia kembali kepadanya pada waktu ia masih hidup. Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk mengakui dan mengikuti jalan Tuhan selagi masih hidup. Satu-satunya kesempatan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk percaya kepada Tuhan hanya pada saat hidup. Jika seseorang mati dalam dosanya tanpa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, maka jiwanya akan binasa dalam neraka yang kekal. Disinilah letak kesabaran Tuhan kepada manusia berdosa. Selama hidup, Ia selalu menunggu dengan sabar kapan setiap manusia kembali kepadanya. Ia dengan sabar menunggu, bahkan sering mengetuk pintu hati manusia kapan membuka pintu hatinya untuk Tuhan. Yesus telah sekian lama menunggu di depan pintu hati manusia. Kapan manusia membukanya? Karena Ia mengasihi dan merindukan semua orang. Disinilah letak kesabaran Tuhan kepada manusia berdosa, yakni menunggu semasa hidupnya, selagi dia hidup, kembali kepada Tuhan. Lama dia menanti di dalam kehidupan kita, supaya kita orang yang berdosa ini kembali kepadanya. Inilah kesabaran Tuhan yang sangat luar biasa, kesabaran yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Yang ketiga, Tuhan mengharapkan semua orang bertobat. Apa yang dimaksud dengan bertobat? Bertobat artinya berbalik arah dari jalan yang sedang ia tempuh. Bertobat artinya menyadari kekurangannya, menyadari kekeliruannya, menyadari dosa-dosanya. Bertobat artinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jika tadinya berjalan menurut kemauannya sendiri, dengan bertobat ia meminta Tuhan menuntun perjalanannya, berserah kepada Tuhan. Sikap hati yang seperti ini yang Tuhan harapkan dari setiap orang. Karena semua manusia telah berdosa
seperti tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Karena itu, awal pemulihan kehidupan adalah pertobatan. Percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat kehidupan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan cara demikian, manusia akan menerima kepastian keselamatan seperti tertulis dalam Roma 5 ayat 9 sampai 10. Bukan keselamatan yang tidak pasti atau keselamatan mudah-mudahan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, tetapi kepastian keselamatan karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sebagaimana pastinya ia menderita, sebagaimana pastinya ia mati, sebagaimana pastinya ia dikuburkan, sebagaimana pastinya ia bangkit dari kematian, sebagaimana pastinya ia terangkat ke surga. Demikian juga nanti pastinya ia akan datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita melaksanakan ketiga hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ulangi sedikit tadi. Yang pertama, bahwa Tuhan memberikan waktu hidup kepada kita. Seberapa lamanya kita hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk kita menyadari dan percaya sepenuhnya untuk kembali kepada Tuhan yang telah mengasihi dan memerdekakan kehidupan kita dari perbudakan dosa. Inilah renungan yang perlu kita hayati bersama pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami, orang yang berdosa ini. Bagian kami tadinya adalah penghukuman kekal, tetapi karena kematian-Mu di kayu salib, Engkau merubah hukuman dan memberikan kemenangan keselamatan bagi kami semua oleh karena kasih. Terima kasih Tuhan atas renungan hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan melanjutkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama kami sekalian. Kami serahkan seluruh pendengar saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, memimpin kehidupan mereka sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi kemuliaan-Mu dan menjadi berkat untuk sesamanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan dengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.